Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus?
Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita ibadah, mari kita deklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisihmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan mempersatukan hati kita untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Syakala barata kalaba shikila barata kalaba syakala barata kalabo. Shikila barata kalabarata 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 kalabasya kalabasya. Shikila barata kalabasya kalabarata kalabarata kalabo. Engkau ajaib, engkau mulia, oh Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kau mengundang setiap kami Tuhan untuk hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Bahkan teman-teman kami Tuhan akan melakukan Tuhan ibadah online ya Bapa. Kiranya Engkau mengurapi Tuhan setiap kami ya Bapa. Berikan kami Tuhan kehausan kerinduan lebih lagi Tuhan untuk mendekatkan diri kami Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk bukakan hati kami ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk berharap Tuhan kepada Engkau Tuhan dengan sepenuhnya ya Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, ibadah Tuhan pada saat ini Tuhan bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa yang Kau sediakan Tuhan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hari ini adalah hari yang spesial Tuhan bagi setiap kami ya Bapa, di mana Engkau akan mencurahkan Tuhan roh-Mu yang baru Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Bahkan Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan yang masih memiliki Tuhan bahasa roh ya Bapa, kami percaya Tuhan, jikalau kami Tuhan dengan berseru Tuhan kepada Engkau Tuhan, meminta Tuhan dengan Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Bapa, bahkan Engkau akan memberikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan bahasa-bahasa yang baru Tuhan, bahasa-bahasa Tuhan yang tidak dimengertikan Tuhan oleh simbolis ya Bapa, tapi Tuhan pada saat kami ya Bapa membangun diri kami Tuhan, roh kami Tuhan sedang berdoa Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami perlu Engkau ya Bapa, kami sangat-sangat Tuhan memerlukan Tuhan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Lawat setiap kami Tuhan di dalam hadirat-Mu ya
ya Bapa. Tenggelamkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Jangan ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan ya Bapa. Tapi Engkau mengasihi kami Tuhan. Lebih dari Tuhan apapun Tuhan yang kami hadapi Tuhan saat ini ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan kasih setiamu Tuhan tidak pernah habis-habisnya Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Ajari kami Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yes Lord Jesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu. Kami butuh kehadiran-Mu ya Bapa. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku.
Kami butuh Engkau ya Tuhan Yesus. Ajari kami ya Tuhan Yesus untuk buka hati kami Tuhan. Shikila la 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 barata kala masyakala bu. Shikila barata kala masyakala bashi. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita buka kedua tangan kita. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Shikila la 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 barata kala bu. Mari kita buka suara kita untuk menyembah Dia. Shikila la 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 Untuk jamahanmu berserah padamu, di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu.
di altarmu, menyembahmu, di altarmu, menyembah, di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk buka hati kami Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk merasakan Tuhan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan sukacita yang baru bagi setiap kami ya Bapa. Di mana kami datang ke tempat ini Tuhan. Tujuan kami Tuhan hanya ingin Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kirimkan Tuhan malaikat pemuji penyembah-Mu Tuhan untuk bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Lihat kanan kirinya, katakan Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Yuk kita sama-sama tepuk tangan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Ayo berkati teman-temannya. Tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi ingatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Ampun baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Mari kita mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan melebihi di Asusila Street. 2. Pentakosta ketiga akan membangkitkan gangguan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur dan ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami Tuhan, baik dalam kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami ya Bapa. Ini waktunya kami akan memberi ya Bapa. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau Tuhan memberi Tuhan dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut di bekerja. dalam hadirat
Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila musik yang bermain, bila kita menikmati hadirat Tuhan. Tuhan turut bekerja, tiada yang mustahil. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala bash. Shikila barata kala barata kala la 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 barata kala bash kala bash. Terima kasih Tuhan. Kita katakan bersama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. karena Roh Allah Karena Roh Allah turut di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia. Terima kasih ya Bapa. Inilah Tuhan setiap kami Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan, yang akan mempersiapkan Tuhan hati kami Tuhan untuk mendengarkan Tuhan pesan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau urapi Tuhan media Tuhan yang akan kami pakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat karayon kami Tuhan Pak Heron ya Bapa. Biarlah dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, Engkau yang membimbing kami dan mengajari Tuhan setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yang di rumah, baik saudara yang ada di rumah sakit, baik saudara di mana saudara berada, mari buka hati saudara, baik yang ada di dalam gereja ini, kita bersama membuka hati, sembah Dia, sembah Dia. Baik yang ada di gereja, di Geraha GBI Kuta, sembah, sembah. Baik ada yang di GBI Salemba, di Times Square, sembah, sembah Dia. Haleluya, yang ada di GBI Matahari Pontianak, di Permata, Pantai Permata, Batam, di Purbalingga Medan, sembah Dia.
Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, di mana saudara berada, baik ada di dalam gereja Tuhan, baik ada yang di rumah atau di rumah sakit, beribadahlah dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Minta engkau supaya layak berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kita beribadah kepada Dia, apa yang kita cari, yaitu hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Maka itu rindukan kau merasakan hadirat Tuhan di mana kau berada, baik yang di Bali, baik yang di Pontianak, baik yang di Batam maupun di Medan sekalipun, di Jakarta, di Cibubur. Rasakan hadirat Tuhan yang kau rindukan itu akan terjadi. Terjadi. Bagi saudara yang di rumah sakit di mana berada, sembah Dia. Bagi Dia Yesus. Bagi Dia Tuhan Yesus. Katakan sama saya. Katakan saudara di mana saudara berada. Katakan sama saya.
Yesus. 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 Yesus hadir untuk orang-orang yang sakit. Yesus hadir untuk orang-orang yang lemah. Adakah di antara saudara yang sakit? Adakah saudara-saudaraku keadaan rohanimu lemah, tubuhmu lemah? Dia akan datang kepadamu. Dia akan hadir kepadamu. Mari saudara yang di rumah, di mana saja berada, baik yang di gereja Tuhan, buka hatimu dan angkat tanganmu. Dia hadir. Percayalah saudara, jangan goyang imanmu. Yesus kita luar biasa. Dia datang untuk menguatkan kita, membangkitkan kita, menyembuhkan umat-umatnya. Sekali lagi hadir Yesus. Angkat tangan saudara di mana saudara berada. Biar Roh Allah bekerja. Izinkan Roh Allah bekerja. Buka pintu hatimu. Buka pintu hatimu. Roh Allah akan bersamamu. Yesus. Katakan sama saya, katakan sama keluarga saya. Hadir buat umatmu di mana umatmu berada sedang ibadah pagi ini. Dia buat saudara. Dia buat saudara. Buat saudara yang hadir dalam gerejanya. Buka hatimu. Buka hatimu. Buka hatimu. Lepaskan beban-beban. Percaya pada dia. Dia hadir buat saudara. Apimu turun. Api kemuliaan-Mu turun. Dia menjamah umat-umat. Jamah. Yesus. Berkenanlah Tuhan dalam ibadah kami. Berkenanlah Bapa.
kasih Tuhan. Rasakan. Kalau kau benar-benar membuka hati, Roh Allah akan bekerja. Terus bekerja. Bagi orang-orang yang berharap pada Dia. Bagi orang-orang yang mengandalkan pada Dia. Apapun kesulitanmu. Apapun bebanmu. Dia sanggup melepaskan. Membebaskan umat-umatnya. Berapa masuk. Hancur hatilah engkau pada Tuhan. Rendah hatilah engkau pada Tuhan. Biar Tuhan bertakhta dalam hidupmu. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Bahwasannya selama-lamanya. Biar hari Minggu ini kami muliakan Kau. Kami agungkan Kau Tuhan. Setiap hari terus kami memuliakan Kau. Mengagumkan Kau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kedatangan-Mu melalui Roh-Mu yang dahsyat membawa kehidupan yang baru, pemulihan, kesembuhan, dan kelimpahan sukacita damai sejahtera. Diberkatilah umat-umat-Mu dalam kehidupannya hari lepas hari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini saatnya. Taburkanlah firman-Mu. Biar kami dikuduskan, disucikan oleh firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi jalan hidup. Langkah kemenangan kami. Supaya kami tidak tersesat. Supaya kami ada berjalan bersama-sama dengan Roh-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir hamba, urapi anak-anak-Mu. Di mana anak-anak-Mu saat ini berada, di rumah sakit, di gereja-gereja-Mu. Kau berkati mereka Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Baik yang di gereja Tuhan di Bali, Pontianak, di Medan, di Batam maupun di Cibubur, di Jakarta semuanya. Ya, baik saudara yang di rumah-rumah, di rumah sakit. Mari kita beribadah dengan segenap hati kita dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan waktu kita beribadah. Biarlah ibadah ini menjadi berkat buat kita semua. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Kita sebagai umat-umat Tuhan, mari biasakan diri kita tergantungan kepada Tuhan. Ya, jangan tergantungan dengan keadaan dunia saat ini. Tergantungan dengan kekuatan diri sendiri. Tergantungan kepada orang lain yang kita bisa andalkan. Itu suatu menyesatkan di dalam perjalanan hidup kita. Manusia itu perlu keselamatan. Orang sekuat apapun perlu keselamatan. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Hanya Allah kita Tuhan Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan diri kita. Amin. Sebagai manusia. Jangan kita punya berpikiran bahwa kita kaya. Saudara kaya, umat Tuhan kaya. Oleh karena sarjana saudara punya penghasilan besar. Karena pengalaman. Ya, karena jeripaya saudara. Itu salah besar. Salah besar. Apa yang kita miliki semua, ini seizin Tuhan. Apa yang kita terima setiap hari atau setiap bulan,
yang mencukupi hidup kita, atau melebihi kebutuhan hidup kita, itu semua dari Tuhan. Itu semua dari Tuhan. Bukan dari hasil diri kita. Semua dari Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mengapa? Ya kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berupaya. Kita harus mengandalkan Tuhan. Saudara, karena kita sebagai orang Kristen harus tahu sifat Tuhan. Sifat Allah kita. Ya. Sifat Tuhan, sifat Allah kita adalah penuh kasih. Kalau dia tidak penuh kasih, kita menjadi orang Kristen yang malapetaka. Tidak ada salib. Tidak ada kematian Tuhan Yesus. Tidak ada kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi tidak ada kenaikan Tuhan Yesus yang kita akan peringati. Oleh karena kasih Yesus, kita diselamatkan. Nah, sifat Tuhan itu adalah penuh kasih. Apa yang di dalam kasih Yesus? Di dalam pribadi Yesus. Kasih Yesus itu boleh hadir. Saudara, di mana Tuhan itu hadir bukan untuk orang yang sehat. Tuhan hadir bukan untuk orang kaya. Tuhan hadir bukan untuk orang yang tidak terbeban berat. Tuhan hadir bukan untuk orang yang tidak berdosa. Nah, jika ada umat Tuhan, sudah hidupnya berkenan di hadapan Tuhannya, artinya tidak berdosa. Jika ada umat Tuhan yang hidupnya tidak kekurangan, diberkati limpah, memiliki segala-galanya. Jika umat Tuhan sehat, terluput dari penyakit, segala penyakit. Saudara, yaitu semuanya umat Tuhan harus datang kepada Tuhan, bukan Tuhan yang datang kepada kita. Karena Tuhan itu sudah datang kepada kita dari awal. Sehingga saudara sehat, saudara tidak berdosa, saudara diberkati, itu semua berasal dari Tuhan. Amin. Dari Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan datang kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi? Adalah orang-orang itu harus datang kepada Tuhan. Mengucap syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Jangan lupa, itu semua kasih Tuhan. Haleluya. Patahkan, hancurkan roh mamon, roh keserakahan, roh kemunafikan, roh lupa diri, egois. Patahkan itu. Kalau kita sehat, muliakan Tuhan, mengucap syukur. Kita tidak berdosa, itu karena ada kuasa Roh Kudus menuntun hidup kita. Oleh karena firman Tuhan yang menerangin dalam kehidupan kita. Kalau kita diberkati limpah, muliakan Tuhan, bagian Tuhan, kembalikan. Jangan dicuri. Jangan dimiliki. Firman Allah mengajarkan, 1/10 kita kembalikan. Jangan kita menjadi orang yang tidak tahu. Atau memang sengaja tidak tahu. Ingat, hari esok masih ada. Ingat, kita punya keturunan. Ingat, ingat. Kita harus ada di Taman Firdaus suatu kelak. Ingat, kita akan masuk surga hari akhir hidup kita. Nah, semua itu kita harus lakukan. Kenapa kita harus mengucap syukur? Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa kita harus kembalikan bagian Tuhan? Saudara, karena semua itu berasal dari Tuhan, karena Tuhan penuh kasih.
Tuhan datang tuh orang yang berdosa supaya diselamatkan. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Kadang-kala kita hidup benar jatuh. Untuk bertobat. Jangan melakukan lagi. Nah, dia datang kepada orang-orang yang dikasihi, orang yang dicintai. Tangannya diulurkan kembali, kasihnya diberikan kembali, pintu kemurahannya dibukakan. Nah, kita masuk di dalam pintu kemurahan itu. Kita untuk megang tangan Tuhan itu tarik-tarikan dengan kekuatan iblis. Hai orang-orang yang berdosa, kita semua adalah orang berdosa. Bagaimana upaya kita untuk masuk dalam pintu kemurahan Tuhan? Bagaimana kita masuk dalam pertobatan? Itu enggak gampang, sulit. Semua merasakan. Puji Tuhan masih ada pertolongan Tuhan, maka kita bersyukur. Hari ini kita sungguh-sungguh hidup benar. Itu karena tangan Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih-Nya. Amin. Bukan karena kekuatan kita. Jadi dia datang tuh orang berdosa supaya bertobat. Tuhan datang tuh orang sakit. Orang yang tidak sakit Tuhan tidak perlukan. Tuhan perlukan orang yang sakit. Supaya menerima mujizat kesembuhan. Jadi orang yang tidak sakit, dia datanglah kepada Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Terima kasihlah kepada Tuhan. Muliakan Tuhan dalam kesehatanmu. Berikan waktumu kepada Tuhan. Tuhan datang untuk orang kekurangan. Untuk menerima keajaiban. Bukan Tuhan datang untuk orang kelebihan, buat apa? Orang sudah lebih hidupnya. Maka justru orang yang berkelebihan muliakan Tuhan. Supaya apapun yang dimiliki dijaga oleh Tuhan. Karena Tuhan memakai kita untuk memberkati banyak orang. Supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Amin. Amin. Jadi Tuhan datang untuk orang-orang yang terbeban berat. Supaya dilepaskan, supaya ada sukacita. Jadi kalau saudara beribadah tidak ada beban berat, saudaraku kasih datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Jangan hanya terbeban berat saja datang. Terus hari lepas hari terus datang kepada Tuhan karena beban beratnya belum terlepas. Tidak apa-apa. Kalau orang belum terlepas beban berat untuk datang kepada Tuhan, carilah Tuhan alamu. Dia pasti hadir. Amin. Dia akan memberikan sukacita. Nah, kalau kita sudah diberikan sukacita, mari muliakan Tuhan. Jangan sekedar-sekedar, hanya sehari 2 hari, seterusnya. Amin. Maka Yeremia 17 ayat 7 dikatakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya ulangi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari perhatikan firman Tuhan ini. Saya ambil contoh. Pada minggu pagi menjelang siang ini. Bagaimana perjalanan bangsa Israel yang dijanjikan Tuhan. Keluar dari Mesir untuk masuk di tanah Kanaan. Saudaraku, bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan. Kalau saudara baca tentang bangsa Israel, yang Tuhan berikan kuasa mujizat, dengan tulah ke-10 bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Saudara, keluar dari Mesir itu saudara bukan tangan yang hampa, penuh kekayaan Mesir dia bawa keluar. Saudara perhatikan. Untuk keluar dirinya sendiri, untuk keluar dengan keluarganya sendiri, itu tidak mudah. Tidak mudah. Nah
justru dia keluar dengan keluarganya, keluar dengan ternak-ternak yang dia miliki, keluar dengan kekayaan-kekayaan Mesir. Itu luar biasa. Ya. Dari perbudakan diperdekakan, itu campur tangan Tuhan. Nah, saudara, kalau Tuhan memberkati tidak tanggung-tanggung, Tuhan kalau melepaskan kita dari dunia tidak tanggung-tanggung, maka saudaraku harus kita menyadari, kalau kita dibebaskan oleh Tuhan seperti bangsa Israel, jangan lupa Tuhan. Bagaimana bangsa Israel yang dipimpin Musa, berapa persentase dalam kehidupan dia mengandalkan Tuhan dalam perjalanan untuk menuju Kanaan? Tidak besar, saudara. Tidak besar. Kalau saya pelajari firman Tuhan, setiap kesulitan bangsa Israel itu meminta Musa supaya tangan Tuhan diulurkan, supaya pertolongan Tuhan tepat waktunya, supaya selamat. Setelah mendapat pertolongan, setelah mendapatkan mujizat, lupa lagi dengan Tuhan. Bersungut-sungut lagi, mau hidup enak lagi. Ini sifat manusia. Ya, yang Tuhan tidak sukai. Jangan kita dibebaskan, kita mendapatkan keajaiban, kita mendapatkan mujizat, kita lupa Tuhan. Ingat selalu Tuhan. Ya. Jika umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, yang dipimpin Musa, sepenuhnya dia tergantung pada Tuhan, pasti saya katakan, di dalam perjalanan untuk menuju tanah Kanaan tidak sampai 40 tahun lamanya. Karena persentasenya yang sangat kecil, mengandalkan Tuhan, banyak bersungut-sungut, banyak tuntutannya. Maka saudara 40 tahun saudara bangsa Israel ada di padang gurun baru masuk di tanah Kanaan. Itu sangat menyedihkan saudara. Sangat menyedihkan. Jangan kita diberi pelajaran seperti itu, kita lupa. Sehingga hidup kita diputar-putar. Ya saudara, di area-area masalah-masalah terus. Justru kita tuh keluar dari masalah. Amin. Amin. Maka seharusnya bangsa Israel itu sadar. Ketika dia melewati padang gurun, kehidupan mereka harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Mereka tuh melihat, jelas mereka tuh melihat dan merasakan bagaimana kemuliaan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Hari lepas hari, penjagaan Tuhan sebagai Allah yang hidup, saudara itu tidak pernah lengah. Selalu dijaga. Mesti sadar, dan kita pun sebagai umat-umat Tuhan pada akhir zaman, kita harus menyadari. Seperti bangsa Israel. Hari-hari ini bagaimana keadaan dunia? Dirundung apa? Ini bagaikan tsunami kematian. Virus corona tidak pernah berhenti. Saya melihat berita 378.000 sehari bangsa India terserang virus corona. Dan kematiannya berapa besar. Sampai tidak tertanganin. Waktu itu Brazil, Amerika. Sekarang India. Saudara, kenapa hal itu terjadi? Karena kelalaian. Karena merasa sudah apa, aman, terlepas dan sebagainya. Itu bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Padahal
Virus itu yang tidak kelihatan setiap saat akan mematikan, akan menyerang, melumpuhkan manusia. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 8 itu. Dia akan menelan. Bukan saja hanya virus corona. Apa saja. Musibah malapetaka itu pasti akan terjadi keadaan pada manusia saat ini. Bagaimana kita supaya terlepas? Supaya tetap kita terjaga. Datanglah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Muliakan Tuhan. Keadaanmu baik, tidak baik, datang kepada Tuhan. Perkatakan, Tuhan kau baik. Engkau sangat baik. Katakan, kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Amin. Dalam Keluaran 13:21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Karena di tempat atau di area tersebut merupakan daerah yang gersang dan tandus. Tuhan sekali lagi penuh kuasa. Tuhan menyertai umat-umat pilihan, umat kesayangannya. Dimanapun tempat itu tandus kah, gersang kah, penuh penyakit kah, penuh ancaman kah, penuh musibah kah, Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu menjaga bagi orang-orang yang tetap sayang kepada Dia. Karena Tuhan telah sayang kepada umat-umat pilihannya. Jadi kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh saudara cemas. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memerintahkan tiang awan, tiang api menyertai kita setiap hari. Akan memberi kemenangan yang besar bagi kita. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita punya hidup ya penuh dengan lika-liku. Penuh dengan warna-warni saudaraku kasih dalam Tuhan. Itu semua untuk melatih hidup kita. Melatih iman kita. Apakah iman kita tetap tergantung pada Tuhan? Apakah kerohanian kita tetap terus mengandalkan Tuhan? Biarkan masalah itu boleh terjadi. Tapi iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Tidak boleh ada kebimbangan sedikit pun. Mari bawa kita bersandar sepenuh kepada Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 10. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia. Dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Amin. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Kita ini dikategorikan sebagai Israel rohani, saudara. Kalau Tuhan sudah percayakan kita masih umur panjang, maka di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa. Kalau kita melekat pada Tuhan, kita berstandar kepada Tuhan, hati kita tenang. Jika gaduh, kita datang lagi pada Tuhan, tenang lagi. Amin. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Kita akan hidup tenang saudara. Biarpun gejolak demi gejolak saudaraku kasihan Tuhan. Enggak usah khawatir. Ya, nanti Tuhan tuntun hidup kita bagaimana?
Ikutin saja perintah-perintahnya. Yang bagi kita sulit, pikiran kita tidak terima. Kita perlu hati. Lakukan dengan hati yang tulus. Hati yang taat. Hati yang setia. Amin. Yang sulit apapun, Dia akan membukakan jalan bagi kita. Haleluya. Yang terakhir Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang semangat buat Tuhan. Haleluya. 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 Kalau saudara sudah mendengar firman ini, tidak ada alasan lagi. Wah, saya orang berdosa. Siapa di sini manusia tidak berdosa? Datang kepada Tuhan. Bertobat. Minta kekuatan pada Tuhan. Janji kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, terakhir, beri kesempatan saya. Saudara, kita tidak tahu umur kita kapan. Kalau saudara sakit, datang kepada Tuhan. Oh, sakit saya ringan. Jangan dianggap ringan. Oh, sakit saya gawat. Jangan saudara putus asa. Datang kepada Tuhan. Dia punya kuasa untuk menyembuhkanmu. Amin. Keadaan ekonomimu goncang, mempengaruhi kebahagiaan keluarga. Saudara, jangan lari kemana-mana. Jangan berharap kepada siapapun. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan datang untuk orang sengsara. Amin. Amin. Karena Dia penuh kasih. Percaya? Percaya? Kalau saudara percaya, saudara lakukan firman Allah ini, saudara dapat jalan kemenangan. Dalam nama Yesus, saudara dapat mujizat. Kalau saudara terima mujizat, bukan karena pendeta, karena Tuhan. Hari ini saya katakan, terima mujizat. Terima mujizat. Terima keajaiban Tuhan. Terima keajaiban Tuhan. Muliakan Tuhan dengan mujizat keajaiban yang kita terima. Amin. Amin. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sebelum saudara menerima perjamuan kudus, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Haleluya. Mari hamba Tuhan maju ke depan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah ketidakpercayaan dengan firman-firman yang Kau taburkan Tuhan. Ampunilah Tuhan, bantu kami semua. Kami mau diperbarui Tuhan. Kami mau memperoleh janji-Mu. Ayo saudara minta ampun pada Tuhan. Minta ampun, minta ampun. Ayo saudara berdoa minta ampun. Ampuni Tuhan. Bentar lagi akan menerima darah tubuh Kristus. Dosa itu yang mengikat, membuat kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kekurangan demi kekurangan terus terjadi. Maka lepaskan. Lepaskan dosa itu dalam hidupmu. Minta kepada Tuhan. Tuhan, ampuni dosa saya. Bebaskan saya dari ikatan kuk iblis. Kepahitan, kebencian,
tinggi hati, keputusasaan, percabulan, perzinahan, perselingkuhan, perpecahan. Keluarkan dalam hidup saya. Keluarkan dalam hidup saya. Di dalam nama Yesus. Tebus saya dengan darah-Mu. Tebus saya dengan darah-Mu Tuhan. Beri saya kesempatan, katakan. Kesempatan satu kali aja. Saya mau menyenangkan hati-Mu. Saya mau berkenan di hati-Mu. Saya mau belajar rendah hati. Biar lutut saya bertelut, tidak saya mengaku kau Yesus. Supaya hidup saya dipimpin Tuhan. Tiang awan, tiang api, kemuliaan-Mu terus menyertai hidup kami dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami akan menerima perjamuan kudus. Kuduskan Tuhan roti dan anggur ini. Kami akan mengambil bagian ini. Kami akan menerima darah dan tubuh-Mu pada minggu siang ini. Kuduskan hamba-Mu para pelayan sampai ke jemaat-Mu. Yang di rumah-rumah yang akan mengambil bagian juga. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan. Tuhan, beri mujizat, beri keajaiban. Kami menerimanya dengan hati yang terbuka. Hati yang mengakui segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Maka itu saudara yang di rumah-rumah sudah boleh ambil roti dan sirup. Mari saudara mengambil perjamu dengan cara yang benar. Ikutinlah firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa perjamuan ini bukan yang biasa-biasa. Ini sakral. Kita akan menerimanya dalam nama Yesus. Saudara berada, mari satukan hati kita. Kita akan menerima darah dan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Pegang roti di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi. Bukan roti kita pecah-pecahkan adalah persembahan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di antara darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Pegang cawan di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi dengan imanmu. Bukankah cawan ucapan syukur yang atas kita ucapan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Jangan diam saudara, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menebus dosa-dosaku. Engkau memberikan kesempatan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau membangunkan imanku. Engkau memberkati hidupku. Katakan saudara. Engkau memberikan pengharapan yang baru kepadaku. Engkau menyembuhkan aku, kata. Engkau menyembuhkan keluargaku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu. Engkau menerima kuasa. Kuasa. Roh Kudus turun atasmu. Terima. 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 Engkau pulang. Engkau berbeda. Engkau pulang dan kuasa ilahi. Roh Kudus turun atasmu. Kemuliaan Allah menyertaimu. Terima. Terima yang di rumah-rumah. Kemuliaan Tuhan turun atasmu. Kau terima kuasa. Kuasa. Di gereja-gereja Tuhan di mana berada. Terima kuasa. Terima. Api Tuhan. Terima. Tuhan, kami kembalikan semua kepadamu. Bagian kami mau taat setia, mau berjuang hidup berkenan di hadapanmu. Tuhan, kami hanya mengadu kepadamu, kami hanya bersuara Tuhan. Engkaulah pengharapanku ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan, kasih-Mu terus melanda hidup kami. Tuhan, kami pulang, kami pasti menerima pertolongan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hari ini, minggu pertama Tuhan, anak-anak-Mu dengan taat setia untuk kembalikan milik-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, belajar mereka taat setia, tidak mencurangin Tuhan, tidak membohongin Tuhan, tidak menyimpan milik Tuhan, benar-benar Tuhan Dia akan berikan. Terimalah persembahan perbulan anak-anak-Mu. Berkati Tuhan pada bulan Mei, gantikan 100 kali lipat Tuhan, biar rumah-Mu ada persediaan. Di dalam nama Yesus, jauhkan segala penyakit. Kami tolak di dalam nama Yesus, anak-anak-Mu tidak ada kekurangan, diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan, beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita.